Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan memaparkan materi ya, mengenai asam basa dalam kimia organik. Eh, Sedikit lebih istimewa dalam kimia organik itu ya, karena yang kita hadapi adalah senyawa-senyawa yang besar dan molekulnya itu beragam, oke? Bentuk molekulnya, apa ada kita punya gugus fungsi, apa yang mempengaruhi terhadap asamnya, kayak itu, atau sifat asam dan sifat basanya, kayak gitu ya. Nah, sebelum lanjut ke intinya, saya akan coba mengingatkan kembali materi tentang asam basa. Oke, di sini kita tahu asam basa itu sangat terkenal sekali dengan tiga teori ini ya. Oke, bentar ya, saya ganti putih dulu deh. Tiga materi ini adalah Arrhenius ya. Nah, di sini kata Arrhenius suatu asam atau suatu basa, oke. Suatu asam dikatakan oleh Arrhenius itu yang menghasilkan H+ dalam air. Ya. Oke, sedangkan basa menghasilkan OH- dalam air. Oke, saya mengingatkan lagi materi ini di kelas, kalau nggak salah kelas 11 ya. Yang selanjutnya ini ada Bronsted-Lowry ya. Bronsted-Lowry. Oke. Kata Bronsted-Lowry, suatu asam itu adalah pendonor proton ya. Pendonor proton H+ atau protone. Sedangkan basa itu adalah akseptor atau penerima proton. Akseptor proton atau H+. Kenapa H+ dikatakan proton? Kita tahu di dalam H itu kita punya di dalamnya itu ada satu elektron dan satu proton. Oke. Satu proton. Oke. Nah, H+ ini berarti dia kehilangan elektron dong. Berarti yang tersisa hanya proton saja. Maka H+ itu disebut juga proton. Oke. Nah, yang terakhir kita punya Lewis. Oke, kata Lewis katanya ya, di suatu molekul atau senyawa dikatakan asam ketika dia penerima PeB ya. Penerima PeB. Apa itu PeB? PeB itu adalah pasangan elektron bebas. Oke, ini pasangan elektron bebas. Sedangkan basa itu adalah pendonor PeB. Pendonor PeB. Oke. Kalau kita perhatikan ya, di asam itu dari ketiga definisi ini adalah nih ya, dia kan H+, menghasilkan H+ di Arrhenius. Ini pendonor H+. Sedangkan Lewis itu penerima PeB. Artinya dia itu lebih positif, lebih positif muatannya itu ya, atau lebih elektropositif muatannya itu ya. Maka, kita bisa simpulkan di sini asam itu yang mempunyai muatan positif atau lebih ke elektropositif, atau sebutnya itu kutub positif ya. Oke. Sedangkan basa, nah ini basa ya. Oke. Basa ini kalau kita perhatikan, lihat nih ya, ini OH-. Akseptor proton, otomatis kalau akseptor proton itu kan positif, berarti dia itu lebih ke elektronegatif ya, lebih negatif muatannya. Oke. Oke, berarti lebih negatif kalau dia menerima proton dong. Nah, pendonor PeB, berarti dia punya PeB dong, artinya dia itu punya lebih banyak elektron. Ya, berarti dia lebih
negatif dibanding senyawa yang lainnya. Oke, maka dia itu untuk basa itu lebih negatif atau dia itu mempunyai kutub lebih negatif. Oke? Kayak gitu. Oke. Nah, sekarang kita lihat di contoh ini. Coba kita perhatikan contoh yang ini ya. Saya punya H+, no. Saya punya OH- ya, ditambah H+ menjadi H2O. Oke. Mari kita lihat siapa yang bertindak sebagai asam, siapa yang bertindak sebagai basa. Nah, ini saya balik ya reaksinya sebetulnya. Nah, ini ionisasi atau autoionisasi air, saya balik reaksinya. Oke. Nah, di sini kita lihat si OH- dan si H+. Oke. Jika kita berpacu pada ini ya, kok berpacu ya, melihat pada kesimpulan ini, okay, maka si OH- ini adalah basa, ya enggak? Secara Arrhenius dia menghasilkan OH- dalam air. Oh iya, ini basa secara Arrhenius. Oke. Secara Bronsted-Lowry dia itu penerima H+. Oke, untuk menjadi H2O, apa yang terjadi di sini? Yang terjadi di sini adalah si H+-nya itu masuk ke OH- atau bereaksi dengan OH- sehingga menghasilkan H2O. Artinya dia akseptor H+. Betul ya, OH-. Oke. Terus dia itu pendonor PEB. Ya, dia juga pendonor PEB. Dari mana kita tahu? Kita tahu OH- itu dia ini kan O itu punya 1 2 3 4 5 6 7 8 berarti ya. Ini sama H-nya yang dipakai ya. Oke, dia itu banyak sekali PEB-nya. Berarti dia ada 3 ya PEB-nya ya. Berarti dia mendonorkan PEB-nya sehingga menjadi H2O kayak gitu. Begitupun kita lihat dari H+ ini. H+ ini kan Arrhenius dalam air menghasilkan H+. Oke, berarti ini H+ betul ya. Dia itu berdasarkan Arrhenius. Bronsted-Lowry pendonor proton. Nah, ini kan protonnya didonorkan ke OH-. Oke. Penerima PEB, dia nerima PEB dari O ini ya, kayak gitu. Oke, seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya saya akan kasih contoh. Masih kita bahas tentang H2O. Bagaimana jika ada suatu molekul yang bisa bertindak sebagai asam dan bisa bertindak sebagai basa. Oke. Nah, itu adalah H2O itu sendiri ya. H2O juga bisa bertindak sebagai asam ataupun basa. Nah, itu kita sebut amfoter ya. Amfoter. Nah, sekarang kita akan bahas si H2O bertindak sebagai asam dan bertindak sebagai basa. Oke. Ini kita punya reaksi pertama H2O itu menghasilkan H+ dan OH-. Oke. Artinya dia kehilangan H+ di sini ya. Oke, kehilangan H+. Oke, min H+ lah ya. Nah, nanti kita akan gunakan tipe yang ini ya nanti ya. Yang kedua, kita punya ini kita reaksikan dengan H+ menghasilkan H3O+ ditambah OH- ya. OH-. Oke. Sekarang kita lihat H2O bertindak sebagai asam. Oke. Kenapa H2O bertindak sebagai asam? Karena di sini si H2O itu melepas H+-nya atau mendonorkan H+-nya. Oke, seperti itu. Nah, sedangkan ini hasil reaksinya, si OH- ini bertindak sebagai basa.
kita bandingkan ya, si H2O sama si OH-. Kenapa si H2O asam, kenapa si OH- basa? Berdasarkan kesimpulan yang kita buat bahwa asam itu muatannya lebih positif dan basa itu muatannya lebih negatif. Oke? Oke. Ini sudah kelihatan bahwa H2O itu netral. Dia netral. Oke? Netral. Sedangkan si OH- itu muatannya negatif. Oke? Oke, dari sini kita bisa lihat bahwa si OH- ini adalah basa. Oke? Oke, bisa dikatakan ini basa konjugasi lah ya. Konjugasi. Oke. Sedangkan ini adalah asam. Oke. Sekarang kita lihat yaitu ini maksud saya kita lihat saya ajarkan melihat suatu asam basa dari muatannya. Oke. Karena ini sangat berguna nanti di kita menentukan si molekul organik itu lebih asam atau lebih basa kayak gitu. Ya. Nah, sekarang sini H2O. H2O ini dia ini netral kan? Kita sepakat dia netral. Sedangkan si OH- atau si H3O+, nah ini kan ya. H3O+ itu adalah dia itu positif. Positif. Nah, kalau dilihat dari muatannya nih ya, kita nggak usah mikirin dia itu pendonor Pb atau pendonor proton atau dia itu penghasil H+ atau penghasil OH-. Kita gunakan kesimpulan yang di atas ini bahwa si asam ini lebih positif muatannya, sedangkan si basa ini lebih negatif kayak gitu ya. Nah, dari sini kita lihat kalau kita bandingkan antara netral dan positif, siapa yang lebih negatif atau siapa yang lebih positif? Artinya si yang netral ini kan H2O lebih negatif ya nggak? Kalau misalkan kita tarik garis ini 0 gitu kan ya, berarti netral kan ya. Kita katakan ini 0 netral di sini bukan 7 dari asam basa ya, bukan. Ini netral itu maksudnya tidak muatan. Oke, tidak ada muatan. Oke. Sedangkan ini kan negatif kan? Ini kan negatif. Negatif. Ini kan positif gitu kan ya. Ini yang positif, misalkan ini positif 1 di sini misalkan ya. Berarti kalau kita lihat siapa yang lebih elektronegatif atau yang lebih muatannya itu negatif, yaitu yang netral ini dibanding yang positif, ya enggak? Ya, gitu. Nah, dikatakan tadi di atas yang lebih negatif itu adalah basa, berarti si H2O-nya bertindak sebagai basa, oke? Sedangkan si H3O+-nya itu bertindak sebagai asam. Asam konjugasi, oke. Kenapa saya munculkan dua contoh ini? Kan ini mah secara teori yang dari atas juga penerima PB juga gampang gitu kan ya menentukannya. Nah, ini yang saya tekankan contoh simpel dulu. Nanti kita akan praktekkan ke molekul-molekul organik seperti itu, ya. Nah, bagaimana kita praktekkan ke molekul-molekul organik? Saya punya kurang lebih 5 ya, 5 penentu. Oke, saya punya 5 penentu atau kok gini ya tulisannya. Penentu sifat keasaman suatu molekul organik. Oke. Bagaimana misalkan dari sini ya, kita punya pasangan atau kita punya kita membandingkan misalkan suatu molekul organik, ternyata muatannya sama-sama netral, kayak gitu.
Ada nggak? Ada, banyak sekali, ya. Bagaimana cara menentukannya? Nah, ini nanti ada di ketentuan kedua. Ketentuan pertama itu adalah muatan. Oke, kita punya muatan. Oke, ini yang tadi saya bahas pertama kali, ya, muatan untuk menentukan asam atau basanya. Oke, siapa yang lebih elektronegatif, siapa yang lebih elektropositif, gitu kan ya? Siapa yang lebih positif, siapa yang lebih negatif muatannya. Seperti itu. Nah, yang kedua, jika kita ketemu molekul organik yang muatannya sama, ternyata ya, bagaimana cara kita menentukan siapa yang lebih asam atau siapa yang lebih basa? Kayak gitu. Cara menentukannya, kita gunakan keelektronegatifan atom, ya, keelektronegatifan suatu atom. Oke. Yang ketiga, bagaimana jika misalkan atomnya sama dan dia netral dua-duanya atau dia negatif dua-duanya, kayak gitu kan ya? Paham nggak? Nanti saya akan jelaskan lebih rinci satu persatu ya, tiap video yang ini ya. Jadi bagaimana ternyata muatannya sama, dia itu sama-sama positif, terus keelektronegatifannya juga sama atomnya, misalkan sama-sama atom O, misalkan kayak gitu ya. Kita gunakan resonansi. Resonansi suatu senyawa tersebut ya. Oke. Apakah senyawa itu memiliki resonansi? Nah, berapa resonansinya gitu kan ya? Ada berapa dia beresonansi? Kayak gitu. Ya, nah itu ya menentukan dia itu suatu asam atau basanya. Yang keempat itu adalah efek induksi ya, efek induksi. Efek induksi. Oke, yang keempat. Bagaimana jika sama-sama memiliki dua resonansi, misalkan ya, keelektronegatifannya sama, muatannya sama. Kita ingin menentukan siapa yang lebih asam. Kita gunakan ketentuan yang keempat, itu efek induksi. Oke. Yang kelima atau yang terakhir, itu adalah orbital hibridisasi atau hibridisasi orbital, bolehlah. Hibridisasi orbitalnya. Apakah dia itu sp3 gitu kan ya? Nah, ini kan organik itu banyak kaitannya dengan atom C ya. Oke. Atau sp2 atau dia itu sp kayak gitu. Ya. Nah, jika keempat sebelumnya itu sama-sama memiliki efek induksinya itu sama, misalkan posisi cabangnya sama, misalkan resonansinya punya dua, misalkan keelektronegatifan atomnya sama, misalkan atom Cl atau atom F gitu kan, muatannya juga sama, yang menentukan itu adalah hibridisasi orbitalnya, kayak gitu ya. Oke, nanti di sini di efek induksi ada juga tambahan di sini tuh posisi cabangnya nanti ya, nanti posisi cabang, nah di sini ya. Oke. Nah, itu adalah pengenalan awal mengenai asam basa kimia organik ya. Nah, semoga tertarik. Tunggu video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.